Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang saya hormati, Ibu Tri Asri yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri Duarangit yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayah pada kita semua. Pada hari ini kita semuanya diberi nikmat sehat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada hari ini di SMP Negeri Duarangit diadakan desimilasi budaya positif pada tanggal 27 Oktober tahun 2023. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penutup. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Marilah acara desimilasi budaya positif SMP Negeri Duarangit tanggal 27 Oktober 2023 kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Ari Kristiana SPD dipersilakan. Terima kasih untuk kasih untuk membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tri Astuti selaku CGP Angkatan 9 dan Bu Tri Astuti selaku narasumber yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bahwa pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salam dan salawat semoga dan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan dari Bu Tri Astuti yang di sini beliau memang ada tuntutan tugas untuk melakukan diseminasi budaya positif untuk melengkapi modul 1.4 nih, 1.4 yaitu pada alur merdeka di aksi nyata. Aksi nyata itu, aksi nyata. Ya, Bapak Ibu, di sini adalah rangkaian kegiatan dari Bu Tri Astuti selaku CGP, mulai dari modul 1.1 yaitu pendidikan berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 itu peran dari guru penggerak, dan yang 1.3 di situ adalah visi dari guru penggerak, dan terakhir ini adalah budaya positif. Bapak Ibu, kenapa kok budaya positif ini sangat diperlukan di sekolah kita? Ya, pertama karena di sini Bapak Ibu, sekolah atau institusi itu paling tidak harus satu memiliki suatu karakter yang akan kita tanamkan kepada baik siswa maupun diri kita selaku pendidik. Setelah memiliki, kita hendaknya meyakini bahwa apa yang sudah kita pilih, apa karakter apa yang akan kita kembangkan itu bermanfaat untuk diri kita, baik diri kita selaku pendidik maupun diri kita selaku anggota masyarakat dan juga pada peserta didik. Setelah kita meyakini, kita akan menerapkan budaya positif tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari atau sekolah di sini agar
tercipta karakter dari peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Saya kira nggak akan banyak saya sampaikan. Monggo selebihnya saya serahkan waktu untuk Bu Tri Astuti mengenalkan kepada Bapak Ibu Guru apa sih budaya positif yang nanti akan kita angkat di sekolah kita ini, dengan satu tujuan biar pendidikan di SMP Negeri 2 Rakit adalah pendidikan yang berpihak pada murid, yang berpihak pada siswa, membuat siswa aman, nyaman, dan nanti akan muncul kebahagiaan pada diri mereka. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, merupakan acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah acara seremonial destinasi budaya positif SMP Negeri 2 Rakit tanggal 27 Oktober tahun 2023. marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Saya baca. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara Selanjutnya yaitu penyampaian destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Tri Astuti SPG. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum materi pada hari ini dimulai, kita adakan tes briefing terlebih dahulu, nggih? Untuk Bapak Ibu monggo berdiri, nggih. Kita tes briefing terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bernyanyi dan bergerak, oke? Bernyanyi dan bergerak, siap? Oke. Sana mau sini Bu. Satu, satu, ketiga. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ingat bertenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Satu jari kiri juga menjadi dua, bukan mendatang. Dua jari kanan, dua jari kiri juga menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri juga menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri juga menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri juga menjadi 10, buat berdoa. Yuk, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya baiklah, semoga dengan briefing kita menjadi semangat lagi dan Bapak Ibu tidak malu. Baiklah, sebelum diseminasi dimulai, ya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Rakit. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Bapak Ibu semuanya selalu diberi kesehatan, kenikmatan, satu di antaranya adalah umur panjang sehingga bisa hadir memenuhi undangan kami
dalam acara diseminasi budaya positif. Ya. Saya sendiri adalah Tri Astuti, yaitu CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Rawit, Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, tak lupa selawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi pada hari ini merupakan sebetulnya tugas dari saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 9, di mana tugas tersebut harus terpenuhi dan untuk aksi nyata seperti yang Bapak Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi. Dalam program calon guru penggerak, saya dibantu oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Teresia Nur Aini Istipriyanti, SPD MPD, beliau dari Boyolali. Kemudian saya juga untuk didampingi pengajar praktek, yaitu Ibu Alfiah SPD MM, ya, itu dari SMK Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Susukan. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Rapid. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, nanti jangan ngantuk, nggih. Jika ngantuk, nggih, boleh santai saja, nggih. Minum-minum, kalau ada minum itu, nggih. Nanti ada apalagi nanti bisa dinikmati, monggo. Baiklah, sebelum diseminasi dimulai, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak Ibu guru semuanya. Nanti jawabannya setuju atau tidak setuju, itu saja. Oke? Untuk soal nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo boten setuju? Setuju. Setuju. Yang setuju tunjuk jari. Ya, hampir semuanya setuju. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo boten? Setuju. Setuju juga? Setuju. Bu Vera setuju? Oh iya, setuju. Berarti dari 10 guru sudah setuju semuanya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Dari ketiga ini berarti setuju semuanya. Setuju. Oh, setuju. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin menjelaskan dari salah satu untuk poin 1, 2, 3 mengapa setuju dari Bu Tarsih. Monggo. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya setuju seandainya hukuman kepada anak yang melanggar sebuah aturan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju sekali karena anak di dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuai, maka yang pertama harus harus ditegur. Kemudian peringatan yang kedua, kita melaksanakan peringatan yang kedua. Kemudian apabila hal itu masih dilanggar lagi, maka peringatan yang ketiga, yaitu dengan memberikan hukuman kepada anak. Hukuman itu untuk membuat jera pada anak itu sendiri, agar supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik atau melanggar aturan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Siti Kodarsi yang sudah memberikan jawabannya dan alasannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, nanti jawabannya bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat nanti penyampaian materi berikutnya, Selanjutnya, sekarang kita mau melakukan permainan, Permainannya adalah
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut, ya, sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, ini yang tugas A. Kemudian tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan berpasang-pasangan untuk salah satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk mencoba membuka tangan tersebut. Oke? Yang tidak ada pasangannya mencoba mencari pasangan. Monggo, silakan. Bu Riswati mau pasangan dengan siapa? Umum, Bu Narima. Coba semuanya. Jadi di kepalan tangan Anda itu ada menyimpan sesuatu sangat berharga, nggak tahu berharganya apa, dan berusaha untuk membukanya. Sudah semuanya mempraktekkan? Sudah? Ada yang bisa terbuka? Bisa terbuka, umum. Bisa membuka kepalan tangan siapa? Belum mulai. Oke, coba mulai. Coba. Apakah ada yang bisa membukanya? Padahal di tangan Bapak Guru ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Oke? Ada yang bisa membuka? Ya? Belum juga. Berarti sulit sekali membukanya, Bapak Ibu. Oke, sulit sekali. Oke, kemuliaan untuk Bapak Guru semuanya yang hebat-hebat dan pintar-pintar, coba. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang bisa membuka tadi? Oh, tidak bisa. Tadi kan bergantian, Apakah dari untuk tangan B yang kepalan tangan ditutup, yang B bisa membuka kepalan tangan A juga? Tidak juga. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu Guru? Oh, kita sendiri. Berarti yang mengendalikan semuanya itu adalah kita sendiri. Betul sekali Bu Narima. Jadi pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh, ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan pun tidak akan dibuka, ya. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita, untuk membuka kepalan tangan kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita, ya. Jadi intinya semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, tadi apakah kita sebagai seorang guru pernah mengontrol, atau pernah menyuruh ke anak didik kita? Sering. Nah, sebetulnya keputusan dari murid atau siswa misalkan minta tolong untuk mengambilkan ballpoint, ya, atau silakan menyapu ruang kelas, itu sebetulnya yang mengontrol siapa? Guru. Yang mengontrol guru. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi dari situ
kita miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Blaser. Ya, miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya untuk murid itu bisa dikontrol oleh kita atau tidak? Bisa dikontrol oleh kita. Contohnya apa, Bu Kodarse? Atau yang lain? Murid bisa dikontrol oleh Bapak Ibu guru yang umum? Menurut saya bisa. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, itu bisa diketahui, dikontrol dari pekerjaan itu kosong bukunya. Oh iya, ini untuk mengerjakan PR, kita mengontrol, berarti kita melihat ternyata hasilnya kosong. Begitu Bu Mum? Iya. Nah, berarti kalau tidak mengerjakan PR, berarti yang mengontrol siapa? Ya Bapak dan Ibu guru jam itu. Bapak Ibu guru jam tersebut ya. Baik Bapak Ibu guru semuanya, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Sebetulnya semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak sesuai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Ya, jika siswa tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Itu untuk ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Masih semangat Bapak Ibu guru? Alhamdulillah masih semangat deh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Itu untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Bapak Ibu guru pernah mengkritik siswanya atau tidak? Nah, contohnya apa? Mengkritik apa? Kalau saya biasanya mengkritik tulisannya kok bukan jelek ya, belum rapi seperti itu. Ada mungkin Bapak Ibu guru yang lain mengkritik sesuatu hal kepada peserta didik atau murid. Cara berpakaian anak yang tidak rapi misalnya dikeluarkan. Cara berpakaian anak yang tidak rapi kemudian dikeluarkan, itu mengkritik atau mendisiplinkan? Mendisiplinkan. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi ketika saya bilang kok tulisannya jelek, nah itu sebetulnya siswa itu merasa buruk tentang dirinya sendiri. Oh iya, aku masa tulisannya jelek jerit ya. Ya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin untuk perilaku ini kita sebagai seorang guru dewasa, memaksa tidak pada peserta didik, memaksa untuk belajar biasanya, jadi perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan
dapat membentuk suatu permusuhan. Kira-kira untuk memaksa apa ini? Memaksa belajar, kemudian memaksa apa lagi? Mengerjakan PR secara terus-menerus, memaksa untuk diam, ini biasanya memaksa untuk diam dengan suara yang bagaimana? Keras sekali, mungkin nanti kaget ya dirinya. Nah, itu karena orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu ilusi. Nah, menurut Stephen di sini, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Adapun untuk skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu, tabel berikut untuk memahami stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon lawan teori kontrol yang pertama adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal realitas kebutuhan kita apa? Berbeda. Itu teori kontrolnya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunianya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu guru. Ya, padahal untuk teori kontrolnya, ya, untuk perilaku buruk itu bagaimana? Perilaku buruk bagaimana? Untuk stimulus tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Oke? Jadi mungkin kalau ada siswa yang melakukan hal yang salah itu karena ada tujuannya. Nah, kita harus tahu ya tujuannya, alasannya itu apa. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, berarti kita bisa mengontrol guru, kita bisa mengontrol siswa Anda. Teori kontrolnya tidak bisa, Bapak Ibu. Sebetulnya siswa melakukan itu yang mau mentaati tata tertib atau aturan itu sebetulnya sudah dikontrol dari diri siswa tersebut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Tadi Bapak Ibu guru mencoba membuka genggaman tangan yang kedua, itu kan siapa yang menang, siapa yang kalah, begitu kan ya? Padahal untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk topik pada hari ini nanti kita materinya adalah tentang disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, ya ini sudah sering kita lakukan tapi kita tidak tahu namanya, ya namanya segitiga restitusi. Untuk yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu guru bisa mencontohkan disiplin positif, salah satunya adalah contohnya apa yang ada di sekolah kita? Membuang sampah pada tempatnya.
Ya, membuang sampah pada tempatnya, itu namanya disiplin positif. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu guru biar tidak ngantuk, ayo berpikir. Ya, betul. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain yang sudah diterapkan di sekolah kita. Menggunakan air secukupnya. Ya, menggunakan air secukupnya dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada kebiasaan di sekolah. Ya, nanti berpihak pada siapa? Kepada murid. Ya, murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satunya tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Narimah adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu kan mempunyai budaya yang positif, mempunyai nilai yang positif dan keyakinan juga. Jadi untuk nilai kebijakan universal, ya, di sini nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kita kenal di sini nilai kebijakannya, ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, jadi setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Terdiri atas apa saja profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ini beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini satu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Pak Herlambang, apalagi biar tidak ngantuk, mandiri. Kemudian bernalar kritis. Selanjutnya berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bergotong royong, kreatif. Apakah nilai-nilai kebijakan ini sudah tertanam pada siswa SMP Negeri 2 Rakit? Sudah. Contohnya adalah apa? Kira-kira untuk yang pertama ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bu Iswati. Sholat zuhur berjamaah. Iya, sholat zuhur berjamaah. Kemudian apa lagi, Bu Res? Sholat duha, terus kemudian setiap hari melaksanakan berdoa bersama di masjid. Ngapain ya, Bu Res? Setiap pagi hari ya BTK ya, berarti nilai kebijakan di SMP Negeri 2 Rakit sudah tertanam pada murid-murid kita. Alhamdulillah. Kemudian mandiri, kira-kira contoh mandiri dari siswa SMP Negeri 2 Rakit apa? Bisa menyelesaikan tugas, tidak tergantung pada teman. iya, tidak tergantung pada temannya, tidak contek-contekan, mandiri. Dan alhamdulillah siswa kita juga seperti itu, mandiri. Kemudian bernalar kritis. Yang sudah nilai kebijakan di SMP Negeri 2 Rakit bernalar kritis kira-kira apa? Menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Kemudian berkebinekaan global. Ini contohnya adalah setiap hari Senin melaksanakan apa? Upacara. Itu tanpa diperintahkan, anak-anak sudah tahu bahwa hari Senin itu adalah upacara bendera. Kemudian bergotong royong. Kira-kira contohnya apa? Siswa kita ya, mau membersihkan piket secara bersama-sama. Apakah piket saja? Cuma bersih. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga di sini bergotong royongnya itu sudah bagus sekali, Kemudian anak-anak kita juga yang terakhir kreatif. Ini bisa dibuktikan dengan ketika kreatifnya pada P5. Logo P5.
Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di belakang juga ada papan kreativitas. Di belakang kelas. Di belakang kelas ada papan kreativitas. Itu sudah terbukti bahwa siswa SMP Negeri 2 Rakit adalah kreatif ya. Jadi makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro sudah tidak asing lagi, Bapak Pendidikan Indonesia yang pertama menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal. Kalau motivasi internal itu dari dalam diri sendiri, jika tidak mempunyai motivasi internal maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Sebagai contoh, tadi sudah dicontohkan, kita sebagai guru menegur siswa yang bagaimana? Tidak disiplin. Itu diperlukan motivasi eksternal. Tetapi ketika siswa sudah disiplin dari dalam diri sendiri, itu sudah motivasi dari internal. Selanjutnya masih semangat, itu Bu Narima ada sesuatu tidak apa-apa dibagikan. Kenapa? Untuk selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini biasanya dilakukan oleh siapa? Siswa. Bapak Ibu guru pernah melakukan hal ini? Sering juga. Motivasinya dari motivasi apa? Eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa pernah atau tidak? Bapak Ibu guru pernah menggoda? Jarang, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini itu merupakan motivasi internal. Jadi tadi sudah saya jelaskan, motivasi internal itu adalah motivasi dari dirinya sendiri tanpa dari orang lain. Jadi orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif. Kemudian selanjutnya, dari 3 motivasi perilaku manusia, maka kita bisa membentuk keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Sudah mendengar keyakinan kelas? Namun belum. Ini untuk keyakinan kelas, ini adalah di kurikulum Merdeka. Kalau dulu adalah aturan kelas, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturannya. Ya, saya mau bertanya sama Bapak Guru. Bapak Ibu guru itu pernah memakai helm? Pernah. Ketika apa memakai helm? Naik kendaraan. Itu memakai helm itu motivasi dari internal atau eksternal? Dari internal. Karena apa? Aman, selamat. Padahal kalau aturan, ada aturan enggak? Ada, harus memakai helm ketika berkendara. Supaya apa kalau aturannya? Tidak ditilang.
Oke, kita mau betul. Berarti aturan itu dibuat siapa kira-kira? Manusia. Dibuat oleh manusia. Aturan itu dibuat oleh siapa? Keyakinan dibuat oleh siapa? Aturan itu biasanya tidak ada kesepakatan dari orang lain. Oke. Jadi sebagai contoh memakai helm nanti ditilang itu kita kan tidak membuat aturan itu, ini membuat yang membuat aturan adalah satu pihak, oke? Oke. Beda dengan hati keyakinan, oke? Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, oke, ini nanti di kurikulum Merdeka, oke, setiap kelas harus ada pembentukan keyakinan kelas. Saya pernah membentuk keyakinan kelas kalau dulu adalah kesepakatan kelas. Sekarang berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, baru-baru ini kemarin saya juga ditugasi untuk membuat keyakinan kelas. Nanti videonya ada, nanti saya tayangkan. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Ya, positif berarti kan yang baik-baik, Nah, kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu merupakan pembentukan dari keyakinan kelas. Oke. Nah, adapun untuk langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi Bapak Ibu Guru nanti bertanya kepada semua siswa, ya. Siswa kita jumlahnya rata-rata berapa? 30 siswa, ya, ada yang 30, oke. Jadi mereka semuanya itu harus berpendapat, oke. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Ini kemarin saya kasih negatif karena belum tahu. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Yang positif adalah apa? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebijakan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu itu disaringkan menjadi satu keyakinan, yaitu apa? Saling menghormati. Nah, keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat 3-7 keyakinan atau prinsip. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya. Guru pun, jadi yang menandatangani guru dan siswa yang membuat keyakinan kelas tersebut. Ini kalau dulu bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang
mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kekerasannya adalah keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, ini waktu pandemik ya, demi kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan, oke. Saya mau sebentar untuk video pembentukan keyakinan kelas. Ya, kemarin saya sudah membuat videonya. Ini Bapak Ibu. Guru akan membagikan teknolog ya. Di situ kalian nanti menulis. Saya cepat saja deh. Ini memberikan kesempatan kepada semua siswa berpendapat nanti. Ini adalah kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Nanti mencatat semua masukannya ditempelkan di papan tulis. Ini anak-anak sedang menempelkan masukannya di papan tulis. Oke, di kertas. Kalau saya nggak di kertas, tapi langsung di papan tulis. Nanti tujuannya adalah semua siswa akan melihat. Kemudian setelah selesai semuanya ditempelkan, jadi 30 siswa ini menempelkan semuanya. Setelah ditempelkan, nanti meninjau kembali daftar pendapat. Ini saya percepat saja. Ini semuanya sudah tertempel. Kemudian ini untuk keyakinan kelasnya tadi untuk surah pendapatnya sudah selesai, maka sudah terbentuk keyakinan kelas. Mana lagi? Ya, ditulis oleh siswa, ditempelkan. Nah, kemudian setelah ditempelkan nanti siswa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dua-dua enggak apa-apa. Nah, ini anak SMP itu kalau maju ke depan harus dituntun, ya, karena murid itu adalah menghambakan murid. Jadi Bu Guru juga menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi ditandatangani kesepakatan kelasnya. Sesudah ditandatangani, nanti disepakati bersama. Nah, ini anak-anak menandatangani belum selesai. Nah, ini ya, tadi saya video keyakinan kelas. Selanjutnya adalah
dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelasnya dapat kita lihat dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi. Di sini hukuman sama sanksi. Hukuman ini Bapak Ibu guru semuanya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian ini selanjutnya adalah hukuman, tadi kan termasuk identitas gagal. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, Bapak Ibu guru. Sanksinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya seperti itu. Hukuman, korban mendapat keadilan. Sanksi, korban bisa diabaikan. Kemudian hukuman, murid atau anak tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sanksinya adalah seperti itu. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi Bapak Ibu guru, jadi kalau hukuman murid tidak takut, sistem tidak akan berjalan. Kemudian sanksinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah ini kita harus bersabar sebagai seorang guru. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian sanksinya adalah memerlukan monitoring, tadi sudah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Itu mengenai hukuman sama sanksi. Sekarang tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa? Hukuman, leres, Bapak Ibu guru. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman apa betul? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, apa? Namanya apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, apa namanya? Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu guru semuanya sudah bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Dan ini Bapak Ibu guru dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya adalah eksternal dan ada faktor ketergantungan. Tadi di depan bagaimana pernyataannya? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Nah, di sini penghargaan itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu guru. Ya, jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seorang melakukan sesuatu.
Jadi sekarang Bapak Ibu guru tahu bahwa penghargaan itu adalah tidak efektif. Oke? Bapak Ibu guru pernah memberi penghargaan kepada muridnya? Pernah, saya juga pernah. Salah satunya adalah untuk memotivasi, padahal ini tidak efektif. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan Bapak Ibu guru, dan akan kehilangan motivasi internalnya. Jadi kalau ketergantungan tersebut, maka motivasinya adalah motivasi apa? Eksternal, dari luar. Saya mau berusaha karena apa? Tadi ada penghargaan, memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindak baik yang dilakukan. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di mana? Di dalam kelas, dan berjuang pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Itu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan Bapak Ibu guru. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Bapak Ibu guru suka dikendalikan atau betul? Tidak. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Begitu. Kita jadi tahu. Saya tahu ilmu tersebut juga dari saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah ilmu saya bisa saya transfer ke Bapak Ibu guru. Itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bapak Ibu guru semuanya membutuhkan ini semua enggak? Betul. Butuh apa enggak 5 kebutuhan dasar manusia ini? Membutuhkan. Siswa kita juga membutuhkan atau tidak? Betul. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya adalah fisiologis. Contohnya adalah kesehatan, rumah, makan, kan membutuhkan untuk apa? Bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya. Jadi kalau suka dengan gurunya, anak-anak termotivasi sekali untuk belajar ini, karena membutuhkan kasih sayang. Siswa kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu guru. Selanjutnya kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan atas kemampuan. Sebetulnya siswa kita itu juga butuh kekuasaan, contohnya materi menguasai. Contohnya pelajaran IPA saya menjelaskan sistem pencernaan manusia. Sebetulnya siswa itu juga membutuhkan kekuasaan materi
materi tersebut. Kemudian selanjutnya kebutuhan kebebasan. Nah ini kebutuhan kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu berpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Ini sering terlihat apa enggak di siswa kita? Sering terlihat ketika bapak ibu guru menjelaskan ada siswa yang apa? Bermain. Itu kan itu sebetulnya butuh kebebasan. Tetapi ketika bapak ibu guru sedang menjelaskan siswa tersebut bermain, sebagai seorang guru harus mengontrol siswanya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah ini siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka bermain atau suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Mungkin dari siswa-siswa kita itu kan ada yang cemplok melucu kan dia, nah itu mungkin sedang membutuhkan semangat Bapak Ibu guru. Perhatian semangat. Sekarang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Coba di sini ada 5 Bapak Ibu guru. Apa saja? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu guru, yang mana ini posisi kontrolnya? Pemantau. Guru Swati pemantau. Mas Samsul apa Pak Samsul? Manajer ya Mas Samsul ya. Alhamdulillah. Mas Samsul, Pak Samsul manajer. Nanti kita bisa melihat ya posisi kontrol seorang guru itu yang baik itu yang mana Bapak Ibu guru? 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk yang pertama, guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu namanya penghukum. Bapak Ibu guru pernah seperti itu? Boten, alhamdulillah. Seandainya ada anak tidak bisa menulis Jawa, terus dia nggak mau berusaha, terus saya keluarkan, itu bagaimana? Nah ini nanti kita hubungannya dengan restitusi, segitiga restitusi nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita ke tadi untuk penghukum, yang namanya penghukum itu tadi seperti itu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya menghukum. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman, membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian memantau, ini menghitung dan mengukur. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu namanya penghukum. Jika membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol yang kedua, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu membuat orang merasa bersalah. Pernah? Lakukan hal seperti itu, betul. Ayolah lakukan demi ibu. Terus sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer mengeluarkan pribadi. Itu untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah, itu menghukum. Membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh
berapa halaman yang harus saya tulis, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaannya, itu sebagai manajer. Jadi dari 5 ini posisi yang paling bagus yang mana? Manajer. Manajer Bapak Ibu guru. Posisi ideal seorang guru itu adalah manajer. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tidak menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Apa itu restitusi? Bapak-bapak Jumatan. Oke. Nanti untuk yang bapak-bapak Jumatan saya persilahkan, deh. Apa itu restitusi? Bapak Ibu guru pernah mendengar kata restitusi? Belum, deh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini segitiga restitusi. Oke. Nih, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke. Di sini untuk validasi kebutuhan. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya adalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini namanya sisi menstabilkan identitas Bapak Guru. Adapun untuk validasi kebutuhan, contoh kalimatnya adalah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ketika siswa bersalah itu validasi kebutuhannya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi sudah membentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Itu Bapak Ibu Guru. Saya mau memberikan video untuk segitiga restitusi bagaimana siswa itu melakukan suatu kesalahan, kemudian kesalahan tersebut bisa diapakan Bu Guru. Kesalahan tersebut bisa diapakan? Dicari solusi. Oke, saya malah jadi grogi ini. Gimana ini? Ini waktunya sudah mepet karena hari Jumat. Mohon maaf sekali untuk Jumat, waktunya terbatas. Ini Bapak Ibu Guru. Ada tugas demonstrasi kontekstual. Saya melakukan restitusi pada anak yang terlambat masuk sekolah, kemudian anak yang mencontek. Contek. Ini langsung saja. Nah ini. Cari solusi. Siapa yang salah, tetapi dia akan memecahkan solusi untuk Mbak Gisel. Jadi ketika Mbak Gisel itu mencoba, kira-kira alasannya
alasan karena mencontek itu ternyata tidak belajar dari guru. Tidak keyakinan kelas kita. Nah ini kemarin sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kemarin adalah nilai dari kejujuran. Kejujuran, kalau kejujuran berarti seharusnya tidak mencontek. Berarti Baik untuk kita semuanya. cari solusi untuk memecahkan masalah dengan kejujuran. Nah ini tadi. Kemudian yang kedua adalah siswa yang sering datang terlambat. Irfan terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu guru. Kemudian saya panggil, mencari solusi memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Mengapa guru panggil? Tadi Mas Irfan datang ke sekolah terlambat. Ini namanya validasi. Tadi Mas Irfan datang ke sekolah jam berapa? Stabilkan anak yang berbeda. Gitu untuk segitiga restitusi. Ya, jadi kita dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 tahap sistem menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang bersalah itu harus melakukan ini semuanya Bapak Ibu guru sehingga nanti kita memperoleh yang namanya solusi. Alhamdulillah semua sudah saya sampaikan semuanya. Dari semua yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru jelas semuanya? Jelas. Jelas semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Saya. Oh, Bu Riswati satu pertanyaan. Ini Bu Riswati. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaannya berkaitan dengan apa yang tadi bisa sampaikan. Yang pertama, yang akan saya tanyakan yaitu mengapa kesepakatan kelas yang dibuat bukan peraturan? Dan apakah setiap guru mapel juga wajib membuat kesepakatan kelas? Itu pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu guru, kenapa kesepakatan kelas bukan peraturan kelas. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh siswa, sedangkan peraturan kelas itu hanya satu pihak. Jadi karena di sini keyakinan kelas, maka rata-rata siswa tersebut itu yakin dan menyetujui semuanya karena dibuat oleh keseluruhan. Begitu Bu Riswati nggih? Sudah jelas nggih Bu Riswati nggih? jelas. Nggih. Ya, kalau sudah jelas, alhamdulillah untuk diseminasi budaya positif sudah selesai dan saya minta maaf jika ada kekurangan, itu dari saya sendiri, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.